Diana sih kalau dari segi keluarga itu emang dari pihak ayah kan udah banyak yang campur. Jadi sebenarnya untuk mengetahui Islam itu udah dari kecil juga udah tahu. Cuman yang berkeinginan kuat itu waktu papa mulai sakit. Itu gimana ya? Kan dulu Diana Buddha ya. Cuman selama Buddha itu untuk kitab sucinya sendiri aja Diana nggak pernah lihat. Jangankan baca, lihat aja nggak pernah gitu. Jadi parita-parita yang dulu dibaca itu ya mungkin sebagian besar kan dari yang itu juga. Jadi waktu papa sakit kemarin itu kan kayak galau lah gitu, nggak tahu mau ngapain gitu, harus gimana gitu. Terus tiba-tiba ya ngambil kayak sarung gitu sendiri gitu kan, ya pengen berdoa kayak gitu. Makanya ya saya pengen mengetahui lebih jelas lagi lah caranya gitu. Karena bingung kan kayak tadi Diana bilang, maksudnya di Buddha sendiri aja nggak diajarin gitu tata cara ibadah yang benar itu gimana. Terus kalau kita misalnya kayak di Islam itu kan kalau kita mau hajat ada sholat hajatnya gitu. Nah ini tuh nggak ada gitu, jadi bingung juga kan mau ngapain gitu, masa ngambil dupa terus sembahyang sendiri apa mau disembayangin juga kan gitu. Memang serius mau mualaf, mau mengetahui lebih lanjut itu, padahal kan teman rata-rata teman itu kan teman muslim semua, tapi pada saat Diana bilang ajarin lah kayak mana sih Islam itu apa sih gitu, kenapa dulu tiba-tiba mau tanya gitu. Dia bilang ya pengen tahu lebih jelas aja gitu, tapi malah orang yang terdekat itu malah kabur semuanya, kabur sampai misalnya nggak ada yang bisa ditanya gitu. Terakhir itulah jumpa sama abang sama suami, memang udah berkawan udah lama, cuman selama ini kan jarang ketemu aja gitu. Jadi ketemu sama abang, terus ketemu juga sama kawannya kawan, malah dia yang bantuin, dia kenalin kayak guru ngaji di Masjid Oman tuh kan ada. Nah, ada situ guru ngaji memang kan, jadi ada diajak ke sana, jadi di situ diajarin, dikasih tahu gitu. Terus pas itu kalau nggak salah bulan 4 atau bulan 6 2014 tuh, waktu ayah baru mulai sakit terus ketahuan sakit berat gitu. Niat mau fokusnya itu kan emang dari bulan 6 itu di situ. Jadi suami dulu yang mesti berkawan lah, jadi dibilang ini memang kamu mau serius atau cuman mau tahu gitu, istilahnya sampai dibilang gitu kan. Dibilang kalau memang serius apa bisa kamu pertanggungjawabkan kayak gitu. Saya tanya pertanggungjawabannya maksudnya gimana, saya bilang apakah bisa kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat depan saya, dia bilang, supaya saya yakin kalau kamu memang bukan cuma mau tahu gitu. Kalau cuma mau tahu saya pasti kasih tahu, dia bilang. Cuma kalau emang kamu beda, kita kasih tahu yang cuma mau tahu sama yang benar-benar mau tahu gitu. Nah di situ saya udah sempat bersyahadat sekali. Terus setelah itu ya lebih intens lagi belajarnya. Terus kita juga jumpa beberapa guru ngaji kan, cuma dibilang yang namanya kita mualaf itu memang harus resmi. Jadi di bulan 8 tuh kita bikin janjian lah untuk mualaf di Masjid Oman saat itu. Cuman enggak terbuka, untuk private aja karena menjaga juga perasaan keluarga gitu. Sempat kemarin tuh kan rame yang mau ikut, termasuk salah satunya Bu Eliza juga mau ikut sekalian mau menyantuni, cuma saya bilang nggak usah. Toh saya juga masuk muslim bukan karena mau minta bantuan gitu. Jadi cuman private di ruang tunggu untuk dakwah gitu, karena ada ruang tunggunya. Sama beberapa jemaah aja situ. Diana, apakah sebelum masih dulu agama Buddha ya? Buddha. Nah, waktu agama Buddha itu pernah nggak mempelajari masalah sejarah Islam? Kayak tadi Diana bilang di awal, maksudnya kalau untuk Islam sendiri sih bukan hal baru. Jadi sebenarnya dari kecil, karena waktu kecil kan tinggalnya bareng sama nenek. Nah keluarga dari pihak
ayah itu nenek, anak-anaknya udah banyak yang nikah campur. Jadi ada juga sepupu saya tinggal di rumah nenek juga yang muslim. Nah, jadi kalau dulu tuh waktu kita mau masuk ke kamarnya pasti langsung bilang, kalau mau masuk harus bilang assalamualaikum ya, kalau nggak usah masuk. Tuh kadang-kadang kalau lagi tuh kalau masuk coba Al-Fatihah dulu baru boleh masuk. Jadi sebenarnya yang kayak gitu tuh udah bukan hal baru sih sebenarnya. Cuma dulu kan ya sebatas ngapal-ngapal biasa aja gitu, nggak tahu artinya gitu. Jadi waktu pertama kepingin masuk Islam itu kan masalah pertentangan dengan keluarga itu gimana? Maksudnya ada hambatan atau langsung minta izin langsung dikasih gimana? Oh sangat susah dulu. Apalagi ke Bentrok ayah sakit parah. Saya emang udah pernah bilang sebelum ayah saya maksudnya sempat berobat ke Jakarta sebelum parah itulah, saya udah pernah ngomong, cuman ya ayah saya kan nggak mau gitu, nggak boleh gitu. Sampai ayah saya sama ibu di Jakarta berobat pun saya di sini udah macam tahanan gitu, sama adik-adik saya sama saudara ayah saya dijagain gitu, nggak boleh keluar sembarang tempat gitu. Kecuali ya emang tempat ke Masjid Oman itu seminggu 3 kali dulu. Kan habis maghrib ke situ, isya pulang. Itu juga pernah diikutin, maksudnya bener nggak sampai ke situ. Bahkan sampai meninggal ayah juga kan dibilang gara-gara saya gitu. Sama seluruh keluarga besar di sana. Kalau ayah sakit sebelum saya bilang itu emang udah sakit. Cuman belum tahu penyakitnya yang pasti itu apa. Cuman ya pada saat itu ya yang waktu gelisah malam gitu pikirin ayah juga, terus serba salah nggak tahu mau kayak mana gitu ya. Maksudnya waktu yang dia mulai pakai sarung itu tuh kayak nyaman kayak gitu, maksudnya kayak perasaan kayak nemu tempat pulang kayak gitu. Dulu kan adalah di ini apa pakai sarung 2 bang, satu yang untuk roknya, yang satu lagi yang kayak orang bikin ninja tadi tinggal ditarik aja kan. Oh iya. Gitu. Karena kan itu kan kayak mainan waktu kecil gitu juga diajarin sama saudara-saudara gitu. Mimpi gitu nggak ada. Kalau mimpi tuh malah setelah ayah meninggal baru ada mimpi tuh. Jadi waktu meninggal ayah berapa hari ya? 3 hari gitu. 3 hari berturut-turut saya mimpin ayah. Jadi yang teringat sampai sekarang itu mimpinya tuh ibu saya mau disuruh pergi sama ayah bawa koper. Saya bilang mau kemana? Ke Jakarta kata bapak. Ngapain ke Jakarta? Biar ketemu sama ibu angkat saya, dia bilang. Ngapain mama sampai harus ke Jakarta ketemu ke sana gitu. Terus dia bilang, iya biar mama kamu belajar Islam di sana. Dia bilang. Saya bilang ngapain sampai ke Jakarta harus belajar Islam? Saya bilang, bukannya di Aceh ini justru lebih bagus gitu. Di situ tuh saya nggak ngeh ayah saya udah meninggal gitu. Di situ saya kan nangis-nangis karena mama saya mau pergi, udah tarik koper gitu. Saya nangis-nangis lah gitu. Terus tiba-tiba ayah saya bilang gini, kamu waktu saya meninggal nggak ada nangis segitunya gitu. Kenapa waktu mama kamu cuman ke Jakarta doang kamu nangis sampai kayak gitu gitu. Situ saya yang kayak baru sadar, ya bapak saya udah meninggal gitu. Di situ saya nggak berani lihat ayah saya lagi. Udah habis itu kebangun gitu. Memang beberapa seminggu setelah saya meninggal, memang saya kayak ketakutan sendiri gitu, kayak bikin salah sendiri gitu. Itu 3 hari sebelum ayah meninggal sempat teleponan kan. Di situ sih saya dengar udah agak sesak gitu bapak. Cuman waktu saya tanya sesak enggak katanya. Terus di situ saya udah bilang duluan gitu. Pak, saya semalam udah mualaf gitu di Masjid Oman, ditemanin sama Pak Muslim, kebetulan suami sepupu lah gitu. Terus yang ayah yang nggak marah juga sih, nggak diam aja gitu. Jadi saya juga nggak tahu marah apa enggak gitu. Karena dulu belum ada video call kan, baru telepon biasa. Tahun 2014 ya? 2014. Islamnya udah berkeluarga atau belum? Sebelum. Suami ada misalnya ada ngomong-ngomong misalnya mau ajak masuk Islam gitu? Enggak. Justru itu yang dekat aja rada jauh gitu. Jadi saya sempat nanya juga gitu sama teman-teman waktu udah nikah kan, ketemu lagi sama teman yang deket banget, yang dulu cewek ada satu.
namanya Kak Yeni. Saya tanya, kenapa waktu dulu saya bilang saya mau mualaf kok pada ngehindar semua, saya bilang gitu. Kok nggak ada yang bantuin gitu. Terus yang mereka cuma bilang, ya kita nggak mau kamu masuk Muslim tuh gara-gara kita gitu, gara-gara berteman sama kita nggak mau. Kita nggak mau jadi sebab kenapa kamu masuk Muslim gitu. Kamu harus tahu jawaban kamu sendiri gitu. Mereka takut dijadikan alasan kenapa saya mualaf gitu. Keluarga sekarang gimana sama mama tuh sama adik? Sekarang ya alhamdulillah udah baik sih. Setahun setelah menikah, 6 bulan setelah nikah itu udah agak-agak baik. 6 bulan setelah nikah. Jadi selama proses masuk Islam, misal ini masuk Islam hari ini, terus kayak mana tuh seminggu setelah tuh ada bisa pulang ke rumah dikasih atau gimana, marah? Itu tetap di rumah gitu kan, ceritanya kayak tahanan di rumah, nggak boleh kemana-mana. Cuman adik-adik pada saat itu saya belum bilang kalau saya udah mualaf secara resmi, saya udah pakai surat dan sebagainya gitu, itu saya belum bilang. Yang saya kasih tahu pertama kali ya bapak saya dulu gitu. Ya begitu habis bapak saya tahu, mungkin mama saya dengar, ya di situ mama saya yang nggak terima gitu. Sholat tuh misalnya dalam berapa hari ke depan tuh? Udah belajar sholat terus sih. Udah belajar sholat, walaupun ya maksudnya kadang buku emang taruh di situ biar kelihatan kayak gitu, atau ya di print tata caranya kan ada gitu, misalnya gerakannya habis gerakan dari awal sampai akhir kan ada gitu. Terus kalau di waktu senggangnya ya mulai menghafalkan gitu. Mereka kalau untuk adik, semenjak saya bilang saya memang mau Islam, mereka memang tidak ada larangan. Larangannya cuman saya keluar takut ketemu sama abang gitu. Itu aja. Saya memang dibilang kalau mereka masih yang kamu Muslim gara-gara kamu mau sama abang itu kan maka kamu Muslim. Saya bilang enggak, saya bilang. Kalau enggak coba buktinya mana gitu. Makanya kalau kayak saya mau sholat mereka nggak larang gitu. Enggak sampai yang sembunyiin mukena gitu enggak. Istilahnya juga mendukung gitu. Dibilang mendukung enggak juga gitu, tapi ya enggak larang juga gitu. Anak ke pertama kan? Iya, anak pertama. Makanya mungkin ya itu misalnya kayak pukulan telak kali lah gitu. Iya. Ki masuk Islam nih ataupun ada misalnya paksa atau terpaksa gitu? Enggak sih. Memang dengan hati nurani masuk Islam. Dari pertama saya berniat mualaf dan sudah mualaf sampai dengan detik ini, sekalipun saya mendapat perlakuan yang nggak enak dari sesama orang Muslim sendiri, tapi ya nggak pernah timbul kok gini sih Islam tuh kok gini sih, kok saya jadi nyesel tuh belum pernah, insya Allah belum pernah. Cuman ya saya kalau lagi keinget tuh paling ini manusianya kok gini gitu, kok ajaran agamanya sama sifat orangnya kok beda gitu. Bahkan saya sendiri harus menjelaskan hal itu sama ibu saya. Dari hal yang paling simpel, contoh kayak pakai jilbab. Kebetulan adik saya kan udah menikah, jadi di rumah itu ada laki-laki lain kan, ya suami adik gitu. Jadi saya kalau di rumah kalau ada suami adik saya nggak pernah lepas jilbab. Sekalipun mama saya bilang, kan di rumah buka aja nggak apa-apa. Lihat tetangga-tetangga sekitar kan banyak nggak pakai jilbab, pakai baju daster tangan pendek biasa aja. Dia bilang, kenapa kamu paksa pakai jilbab? Panas, nanti rambut kamu botak tipis ya gitu. Ya saya coba menjelaskan, saya bilang, mah kalau saya nggak pakai jilbab itu ibarat kata saya nggak pakai baju gitu loh, saya bilang. Ya nggak mau lah saya bilang. Tapi orang lain bisa kok, kenapa kamu nggak bisa? Ya paling cuma saya jawab, masa orang mencuri saya juga harus ikut mencuri? Kan nggak mungkin, saya bilang. Gitu. Jadi sebenarnya hal yang berat itu yang menjelaskan kepada ibu saya gitu, keluarga saya lah sebenarnya. Dari yang saya ajaran Islam sendiri sama yang di sekitarnya itu kan memang beda, jauh berbeda. Sewaktu mualaf saya juga ada dibilang sama Pak Ustadznya, dia bilang, nanti kamu setelah mualaf kamu jangan kaget bahwasannya ilmu yang kamu pelajari sama sikap sifat orang-orang sekitar yang Muslim itu jauh berbeda. Kamu jangan kaget karena itu memang beda gitu. Istilahnya pasti saya bakal ketemu sama orang yang taat sama yang nggak taat pasti ada gitu. Jadi kamu jangan patokan, oh gara-gara si A begitu berarti agamanya begini gitu. Enggak, kan lain orang lain sifatnya juga gitu. Diana nih kan bisa dalam hati kecil kan
kita maksudnya seperti apa loh, yang terkesan sesangat misalnya masuk Islam itu kenapa sih? Kan misalnya kalau di Buddha tuh bedanya dengan Islam itu gimana? Kok bisa jadi Kok bisa terkesan yakin beli masuk Islam? Ya pertama yang kayak tadi Diana bilang itu, Diana dari umur berapa? Umur SD, umur 10 tahun. Umur 10 tahun itu udah ke Viara tiap minggu. Terus di umur kelas SD kelas SMP kelas 2, terus Diana sempat belajar Katolik di Bandung. Itu hampir mau dibaptis karena kan kalau di Katolik itu kan belajar 2 tahun katekumen lah kayak gitu, langsung bisa dibaptis gitu. Terus pas waktu mau besoknya mau dibaptis nih, padahal udah disiapin semua bajunya sama tante gitu kan. Pas besok mau dibaptis, malam tuh Diana kena hepatitis. Jadi nggak bisa gitu, nggak bisa di situ. Terus waktu disuruh ngulang lagi kayak yang alah nggak usah lah, udah mau pulang ke Aceh nggak usah lagi gitu. Males gitu. Kan dulu di sana tuh karena keluarga tante taat Katolik kan. Jadi setiap saat selalu ke gereja. Jadi kita kan keikut sama lingkungan gitu. Jadi waktu yang memang udah sakit itu pas udah sembuh bilang, yuk didaftarin lagi baptisnya. Nggak usah lagi, udah mau pulang Aceh saya bilang. Kayak gitu. Jadi ya besok sambung lagi tetap ke Buddhis ya. Saya nggak dapet apa yang saya mau gitu di sana gitu. Ini masuk Islam tuh di mana? Di daerah apa? Di Masjid Oman, Masjid Oman. Lamprit. Itu langsung dibuat masyadah di situ. Nikah juga kebetulan di situ juga dibantu. Itu khusus memang diajak ke sana kemarin sama kawannya. Ke- Apa tadi itu? Itu pilihan dari ini, dari suami sepupu. Jadi sebenarnya itu mama sama ayah saya juga bilangin ke sepupu itu karena sepupu yang terdekat di sini kan. Maksudnya memang mereka tekannya sih ke si abang gitu. Tekannya ke si abang. Maksudnya jangan kayak gara-gara dia saya kebawa gitu. Tapi terakhir waktu kita jumpa udah duduk gitu di rumah gitu kita ngobrol ya. Terakhir malah suami sepupu tuh bilang dia mau masuk Muslim, kita nggak mungkin bilang enggak gitu. Karena dia sendiri sudah yakin gitu. Bukan saya lihat bukan karena dia dipaksa si abang atau apa gitu, dia bilang ini karena dia mau sendiri, dia bilang. Maka dia bilang ya udah kalau misalnya kita langsung sahkan di masjid apa bersedia, dia bilang. Saya bilang ya boleh. Selang 2 hari saya bilang kita ke Masjid Oman ya hari Sabtu jam 8 habis Isya. Udah, terus kita langsung ke sana gitu. Nah, sekarang kawan-kawan yang dari Buddha, gimana hubungan nih sekarang? Kalau pertama saya nggak tahu sih mereka nganggapnya gimana, tapi pertama-tama saya yang minder gitu, karena kan saya yang istilahnya keluar dari kelompok gitu. Jadi kalau ketemu kadang saya rada minder, walaupun mereka biasa aja gitu. Tapi ya nggak lama juga sih, nggak sampai 3 bulan lah, besok ya mau sampai kapan gitu sembunyi-sembunyi kucing-kucing, ketemu kawan hai kita kabur gitu kan. Terus mulai berpikir sendiri apakah saya malu gitu, saya memeluk Islam, apakah saya kabur-kabur kayak gitu. Sedangkan orang aja biasa aja gitu kalau jumpa. Akhirnya saya putusin ya udahlah, tampil aja apa adanya gitu. Misalnya kayak biasa sekarang ya. Insya Allah sekarang sudah pada biasa semua. Misal orang ini nggak ada yang menjilbab, dia malah di tengah ya nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa, udah biasa aja gitu. Kalau ada orang tua nikah, undangan tetap jalan. Kebetulan kemarin adik saya nikah. Kebetulan pemberkatannya kan di Vihara Sakyamuni. Terus saya sempat nanya, saya non muslim apa bisa masuk kayak gitu. Biar Untuk melihat prosesinya gitu kan. Namanya juga adik kandung mau nikah gitu. saya muslim. Maksudnya saya muslim bisa masuk nggak ke situ, ke non muslim situ, saya bilang. Dia bilang ya nggak ada masalah sih, kalau mau masuk ya masuk aja gitu. Oh, berarti dia orangnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Udah kayak sekarang ini udah lebih berbaur lah gitu. Berbaur ya, tapi dengan
catatan keras ya agama sendiri gitu. Jadi pas mau masuk itu apa nggak ada rasa takut gitu atau Pasti ada lah, maksudnya nanti ini marah apa nih ayah diusir lah atau apa gitu. kalau saya sih nggak takut, maksudnya saat itu ya cuman bukan takut sih, khawatir ayah saya gimana, ibu saya gimana nanti kalau saya udah muslim, apa mereka akan dihujat-hujat orang sesama kelompoknya kayak gitu, atau di luar kelompok gitu. Saya lebih takut dulunya tuh karena ya dari kecilnya Buddha gitu kan, jadi kan sedikit banyaknya juga kan tahu lah gitu. Kira-kira kalau saya kesini yang ini marah nggak sih gitu. Cuman suami saya selalu bilang gini, setelah kamu mualaf nanti mereka tuh bukan siapa-siapa lagi gitu, bukan apa-apa lagi gitu. Kamu nggak perlu takut yang itu gitu, karena memang bukan kepercayaan kamu lagi gitu. Was-was sih pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Apalagi waktu yang saya mualaf kemarin tuh kan malah ada beritanya tuh sampai mama saya di sana juga khawatir gitu. Waktu saya mualaf, jadi ada yang lapor ke mama saya, kawan bapak, dibilang itu anak kamu mualaf sampai masuk koran, dia bilang. Terus saya sampai berantem sama mama saya bilang nggak ada, saya udah beli semua koran hari itu, nggak ada. Saya bilang kalau memang ada tunjukin sama saya, aku bilang. Karena kemarin memang waktu mualafnya itu diminta privasi sekali gitu. Orang yang hadir di situ cuma Pak Ustadz sama beberapa jemaah yang memang sering di masjid itu gitu, untuk menemani yang perempuan-perempuannya. Kalau yang cowok memang ya cuma si abang, suami sepupu sama Pak Ustadz 2 orang gitu. Kecil ya kayak tadi saya bilang, dari kecil memang bukan agama baru kan Islam itu, jadi setidaknya sedikit banyak udah tahu, jadi udah gak bercampur sebenarnya di situ. Kalau nggak pergi nanti mama saya marah ke Viara kayak gitu. Kayaknya mungkin lebih nyaman lihat masjid ya. Dulu saya nih kebetulan nih kan udah dari kecil tinggal di sini. Dulu saya malah kalau main ke musola diusir dulu. Kan kebetulan dulu musola sini ada ngajian anak dulu. Nah, teman-teman saya kan rata-rata pada ngaji nih di sini. Namanya kita kawan-kawan kan, istilah kemari. Pas asal mau masuk pasti disuruh pulang gitu loh. Nggak boleh masuk, pulang nih. Ini lagi mau belajar, pulang dulu, dia pulang gitu. Dia paling ngintip-ngintip aja di kaca gitu. Orang-orang ustaz yang masih di sini. Iya, guru ngajinya suruh keluar gitu. Maksudnya udah tahu siapa ya ini ya di sini ya. Ya nggak tahu juga, mungkin karena ya namanya anak kecil juga pakai celana pendek, pakai baju buntung-buntung kan. Orang semua ngaji kan pakai baju yang sopan, baju panjang gitu. Umur berapa tadi masuk Islam? Udah berumur 24 berarti. 24, baru nyampe hidayah. Jadi kenal sama si abang nih bukan cari cowok yang muslim, ataupun memang abang tuh yang mau kenalan Mardana yang biasanya kita pacaran kan ngerayu-ngerayu misalnya dia Nggak ada sih. datang, Saya tuh sama abang nggak pernah pacaran. Jadi kita deket. Begitu saya bilang saya mau muslim, dia yang kayak ketawa gitu kan, kamu bercanda aja gitu, ngomong kok aneh-aneh gitu. Tapi setelah dia niat serius, terus saya juga bilang kendala di rumah apa, misalnya kayak orang tua saya ya marah kayak gitu. Saya sempat, misalnya kalau saya di rumah terus nih kayak nggak bisa ngapa-ngapain, ngaji aja pun harus diikutin kadang-kadang sampai segitunya kan. Terus kata suami, kamu mau nggak saya lindungi gitu. Saya bilang lindungi kayak gimana? Dia bilang, kamu mau saya nikahi? Dia bilang dia gitu, biar saya bisa lindungi kamu gitu, dia bilang. Biar kamu ya maksudnya nggak di rumah itu gitu. Di situ dia bilang gitu, saya bilang tunggu dulu, saya pikir-pikir dulu, saya bilang. Soalnya nikah tuh bukan yang kayak orang pacaran, nggak cocok putus aja gitu. Ada masuk Islam tuh juga ada ajakan atau masukan dari si abang itu, maksudnya ada support dia. Ya dia cuma support tapi nggak pernah ngajak. Support. nggak pernah menghina. Maksudnya kalau dari pertemanan itu ya, maksudnya ada juga kawan-kawan main biasa. Kalau pas kita bilang, kayak pengen lah belajar Islam itu, mereka yang semangat 45 gitu. Yuk kamu harus masuk nih biar masuk surga kamu. Kalau kamu mualaf
kamu tuh kayak anak bayi baru lahir gitu, dosa kamu nggak ada gitu, kamu jalan hidup baru gitu, kayak semangat 45 gitu. Cuman ya namanya saya malah nggak suka pas kayak gitu loh, kok maksa jadinya gitu loh. Saya baru bilang saya mau, kenapa kamu udah yang kayak greget mau suruh masuk langsung gitu loh. Jadi kalau sama si abang emang diskusi aja gitu, tapi nggak pernah yang sampai paksa, nggak pernah, seumur umur ngomong sama dia nggak pernah dia bilang maka kamu Islam aja gitu, nggak pernah. Tuh. Misal paling dia supportnya gini, misalnya bang saya butuh bacaan, misalnya bacaan sholat tuh gimana sih, dia beliin bukunya, ini bukunya kau baca. Terus kemarin itu pernah juga dibeli Al-Quran kan, dia bilang yang terjemah, saya ada terjemahannya gitu kan, saya belum bisa bahasa Arabnya gitu kan. Bilang ini sebelum pegang Al-Quran kamu harus pastiin kamu harus udah wudu, nggak boleh pakai yang aneh-aneh gitu, mungkin dipakai aja gitu, duduk yang bagus bacanya gitu, jangan sambil tidur kayak baca komik gitu. Itu ada dibilang sih paling. Terus letakin Al-Quran juga di mana harus dikasih tahu kan, jangan ditimpa-timpa gitu, jangan taruh di bawah gitu. Nah, semenjak udah keluar dari rumah saya nggak pernah sholat di rumah. Kalaupun sholat paling sering ke musola. Gitu. Wudhu di sini ya mau sholat di sini terus. Kalau subuh gimana? Udah berat, kira-kira terasa berat dari kami aja. Enggak sih, saya kan kayak udah otomatis terbangun gitu. Udah biasa. Pasti langsung kebangun ya sholat dulu, kalau mau tidur lagi ya tidur lagi gitu. Tapi kebanyakan sih jarang karena jualan online juga kan mulai masaknya juga kan habis sholat subuh ya masak terus gitu, jadi ya nggak tidur lagi juga. Jadi kalau udah waktu sholat mama ada pernah misalnya bilang itu udah sholat tuh, sholat kamu ada gitu. Semenjak ada punya anak udah kayak gitu, nggak sholat kamu. Oh mama udah ngomong gitu. Udah, sekarang sih udah nggak ada masalah lagi. Cuman tugas terberat ya harus menjelaskan ke mereka kenapa kamu begini, orang begitu gitu, sesama, padahal itu sesama kamu gitu loh. Kenapa orang ini bisa kayak gini, kok kamu nggak bisa kayak gitu gitu. Kenapa orang ini bisa toleran kayak gini, kamu kok nggak bisa gitu. Paling itu aja. Toleran gimana? Toleran ya itulah kayak tadi penggunaan jilbab sama baju. Mungkin orang-orang sekitar sini merasa karena di rumah gitu, jadi pakai jilbabnya mungkin karena mau pergi kayak gitu. Bukan memang kewajiban menutupi itu kan memang wajib, nggak boleh dilihat selain suami dan anak laki-laki gitu atau ayah gitu ya. Mereka nggak kepikiran ke situ, jadi ya udah warawiri. Mungkin kalau abang lihat di depan tuh banyak tuh gitu. Iya. Jadi ya mama saya tanya gitu, misalnya orang lain kok bisa, kamu kenapa nggak bisa gitu. Paling itu aja, kita harus jelasin berulang-ulang kali. Tapi ya akhir-akhir ini mama saya sudah paham gitu, karena udah hampir 6 tahun juga kan. Dia udah paham gitu. Nah, suami yang kata-kata suami satu yang Diana selalu ingat kan, walaupun kita nggak bisa kita gampang ajak mama untuk pindah ke agama kita, tapi mulailah tunjukin dulu sikap kita sebagai umat Islam tuh gimana ke mama. Saya sambil berdoa semoga Allah memberikan hidayah kan dengan melihat sikap kita ke orang tua kayak gitu, bisa terbuka hatinya gitu. Pas masuk Islam tuh ada jiwanya, ada tenang gitu, maksudnya ada perubahan nggak ya? Ada lebih tenang aja gitu. Kayaknya lebih nyaman. Lebih nyaman. Lebih bahagia kayaknya. Emang Enggak kepikiran yang aneh-aneh gitu. Ya. Kalau dulu banyak kali yang dipikirin lah istilahnya, entah apa aja dipikirin gitu. Kayak sekarang ya udah ada tujuannya gitu loh. Fokus aja ke situ, jadi nggak mikir yang ke sana ke sini, nggak banyak dengerin kali omongan orang kayak mana. Fokus ke diri sendiri, ke keluarga, paling penting sih. Sama sih mereka udah nggak yang aneh, misalnya nggak kepikiran yang aneh-aneh juga. Malah saling ngingetin kan, kadang-kadang keluar misalnya pas maghrib, kayaknya nggak sholat dulu. Udah maghrib tuh nggak sholat dulu, nggak cari musola dulu gitu. Mereka bisa bantu ingetin gitu. Cuman yang ini ya akhir-akhir ini yang jadi kepikiran ya setahun belakangan ini, sempat terbesit sama Diana tuh gini, ternyata yang susah tuh bukan
dia agama Buddha, dia agama Kristen, dia agama Hindu, saya Islam gitu. Tapi lebih saya Islam, kawan saya Islam, kenapa dia begitu? Itu yang sampai sekarang kayak mana ya? Ada ketemu beberapa teman bagus gitu, maksudnya lisannya untuk Islam tuh bagus gitu. Tapi sikapnya jauh bertolak belakang gitu. Sampai kadang terucap kadang cerita sama suami, sampai saya kadang terucap kok kayak munafik gitu orangnya gitu. Ngomong bagus gitu, tapi kelakuan kenapa gitu gitu. Maka karena saya takut bukan ke agama non muslim, malah saya lebih takut ke sesama saya sendiri gitu jadinya. Kok kayak gini gitu. Jadi saya jadi istilahnya kalau kayak kita ibaratkan kita di sekumpulan domba gitu, kita nggak tahu siapa rubahnya di balik domba gitu. Itu yang benar-benar yang bikin takutnya itu gitu. Salah bergaul jadinya salah ini kita salah jalan gitu. Padahal sesama Islam kita bilang. Itu sih yang ditakutin dan itu yang paling diingetin sama suami gitu. Kalau udah kedapatan kayak gitu langsung suami bilang udah jangan berteman lagi, jauh. Kalau orang kayak gitu, walaupun agama istilahnya mungkin dia lulusan pesantren ternama, dia bisa hafal 30 juz, tapi kalau sikap dia kayak gitu enggak, mundur dia bilang. Enggak penting, masih banyak orang bisa kamu minta ajarin ketimbang dia gitu. Saya gitulah, misalnya kayak teman-teman kan, kamu enggak sholat? Alah, enggak puasa enggak usah sholat, dia bilang. Dia bilang, sholat tuh wajib kan, saya bilang. Diem. Itu kalau nggak jumpa temen juga nggak pakai kerudung lah misalnya saya bilang kenapa nggak pakai kerudung, saya bilang nggak kasihan kamu sama bapak kamu, saya bilang belum ada hidayah saya. Aku bilang yang pakai jilbab tuh yang nggak pakai jilbab cuma 3, saya bilang anak kecil, orang kafir sama orang gila, kamu yang mana, saya bilang. Kamu pada enak dari kecil udah muslim gitu loh, mau pakai jilbab mau belajar ngaji enak gitu. Saya dulu mau pakai jilbabnya susah, saya bilang, perlu berantem sama mama saya bilang. Pakai pun sembunyi-sembunyi, misalnya udah jauh, saya baru pakai gitu. Lah kamu emang udah dikasih gampang kenapa nggak pakai gitu, lucu, saya bilang. Jadi apa tadi, anak kecil, orang gila, sama orang kafir kan yang nggak pakai jilbab. ya kamu masuk kemana gitu ya? Ya dia masuk yang mana jadinya kan? Apa anak kecil? Itu dibuka, saya belum dapat hidayah. Hidayah apa itu kan bukan, misal pakai jilbab itu kan sudah istilah kayak aturan wajib gitu, bukan harus tunggu hidayah saya mau ini, lucu jadinya. Tapi orang-orang yang seperti itu kalau kita misalnya bahas sesuatu yang menjelekkan agama itu istilahnya orang paling berani mati, tapi berani mati nggak berilmu kalau menurut saya. Ya dia kayaknya memang terdoktrin kan kalau menghina agama ya kita harus bela agama kita, tapi dia sendiri nggak menjalankan hal itu dan dia nggak menunjukkan ke orang-orang hal itu gitu. Jadi ya orang-orang non muslim ya menganggap remeh agama kita gitu, karena lah kamu aja kayak gitu. Kayak yang suami saya bilang lah, misalnya kita nggak perlu jelasin oh agama Islam tuh begini mah, nggak perlu. Kita lakukan yang sesuai dengan ajaran agama kita, bagaimana cara bersikap pada orang tua pasti ngerasa gitu, pasti tahu gitu. Ya buktinya kalau ada apa-apa pasti mama saya cari saya gitu. Saya lebih nyaman kalau ngobrolnya sama saya gitu, sama suami gitu.